kaya aku tak nggo spirit kecerdasan le. Berarti ini positif. Bah, istilahku ya iki positif drinking. Manusa kowe nek rekoso ora diwangi mikir malah nggo nyek-nyekan terus. Ha nek kaya ngene iki ora cetha to kaya ngene iki. Aku ki lho melarat terus kaya ngene iki. Lho. Mongko jare aku ki awake dhewe iki urip ning negara kaya raya. Penelitian sudah membuktikan bahwa satu-satunya negara terkaya di dunia iki ya mung Indonesia. Ning urip ning negara kaya raya kok melarat kaya ngene iki terus kepiye coba sing salah sapa nek kaya ngene iki? Wah, nek do ngomong daki-daki katanya hasil pembangunan Indonesia sudah maju. Angka kemiskinan sudah menurun. Menurun apa nih nyatanya aku jek miskin kok tanggaku pirang-pirang jek do melarat kok kok angka kemiskinan menurun bededes iki. Sing goblok kowe. Mula sing cerdas, kena melarat ning aja pekok. Wis melarat pekok. Mereka bicara begitu tidak salah. Memang benar, kemajuan Indonesia sudah dicapai, angka kemiskinan sudah menurun ke anak cucu. Dadi kowe aja semelang, ambak melarat kowe iso menehi warisan nang anak cucu. Warisan apa? Melarat. Lah iya kaya ngono domong kok jare wah jumlah penduduk miskin Indonesia sudah berkurang. Berkurang apa wong tanggaku malah saya kesel melarat kok kesel ora iso mangan kok berkurang. Ya kuwi mau bola-bali nek kowe iki ora iso persepsimu iki cekak. Ya. Mereka benar. Jumlah penduduk Indonesia, warga miskin Indonesia sudah banyak berkurang. Berkurang karena mati bunuh diri dan kurang gizi. Mongko undang-undang mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Buktinya mana? Belum pernah negara tanya sama Karyo, "Yo, kamu besok sudah punya beras atau belum?" Wih, iso nyekolahke anakmu ora? Belum pernah Karyo ditanya oleh negara semacam itu. Terus amanat undang-undang itu kapan mau dijalankan? Wis, sudah. Itu sudah dijalankan. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Dipelihara, konservasi, dilestarikan, sebab itu aset. Kadang bisa jadi proyek. Lha mula kuwi. Ah, kuwi aja kleru tampa, ngono. Nek kaya ngene negara ora cetha. Negara iki ora jelas. Negara ini sudah tidak jelas. Negara ini Indonesia ini sudah menyengsarakan rakyatnya. Indonesia ini sudah membuat seluruh rakyatnya, menyakiti rakyatnya. Si ojo kleru. Ojo kleru. Kowe nek ngomong ojo ngomong Indonesia, Indonesia tidak bersalah. Engko ndak generasi muda kita ikut membenci negerinya sendiri. Padahal negara kita tidak bersalah. Nek ora salah sing salah sapa? Oh, negara adalah sebuah sistem berbangsa yang mana mensyaratkan adanya wadah, dasar, dan konstitusi. Nah, Indonesia itu adalah sebuah sistem di mana wadahnya dinamakan NKRI, dasar negaranya Pancasila, konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, benderanya merah putih, semboyane Bhinneka Tunggal Ika. Komplit. NKRI tidak pernah menyengsarakan rakyat. Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah menyakiti rakyat. Pancasila juga tidak pernah membuat susah rakyat. Nek ngono yo sing salah sapa nek kaya ngene iki? Nek dudu negara. Penyelenggara negara. Panitiane kuwi. IO-ne. Wow. Kowe ngerti. Oh ngono. Iya. Ya. Nah, kuwi sebab apa? Sekarang ini mau tidak mau disadari atau tidak, kalau mau jujur kita sudah terlampau jauh menyimpang dari Pancasila.
Nah, seharusnya justru sekarang ini kita napak budaya Kiai Haji Samanhudi ini merupakan momentum untuk permenungan bersama. Kita ingat kembali apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Samanhudi. Wah, ngerti ya, Rek? Kuwi kok ngendi ya? Kok wong ngendi mulai sak maca sejarah. Oh, maca sejarah kan maca ning ngendi? Iso maca kowe ora? Kiai Haji Samanhudi, ya. Dulu pertama kali beliau itu seorang pedagang. Udah remaja, ya, sekolah aja, SR aja nggak lulus. Akhirnya berdagang. Setelah berdagang, kepingin pinter sampai berdagang di Surabaya, kemudian belajar agama di sana. Nah, setelah itu mendirikan Syarikat Dagang Islam yang tujuannya adalah untuk membela para pedagang pribumi dari tindakan atau perlakuan diskriminatif pemerintahan VOC Belanda. Nah, mula njur mendirikan Syarikat Dagang Islam. Oh, tadi nggo belani pedagang, ya. Ning yang perlu kita pelajari bukan sebatas di dalam membela pedagang mendirikan Syarikat Islam, tapi cara berpikir dari Kiai Haji Samanhudi bahwa perlakuan diskriminatif akan terus berlangsung ketika akar masalah tidak diselesaikan. Maka tidak hanya bagaimana membela pribumi itu dari perlakuan diskriminatif, tapi bagaimana mengusir akar persoalan supaya hingkang tidak ada lagi diskriminatif. Maka Indonesia perlu merdeka. Kiai Haji Samanhudi merupakan embrio tokoh pergerakan nasional yang nanti akan bergulir menuju pada terbentuknya sebuah kekuatan yang memerdekakan Indonesia. Jadi luar biasa Kiai Haji Samanhudi ini. Wong ngono lho. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto itu kemudian juga mampu bergerak setelah bergabung dengan Kiai Haji Samanhudi. Nah, mongko Bung Karno kuwi termasuk muridé Hos Cokro Aminoto. Nah, berarti inspirator gerakan nasional pertama kali sebelum merdeka ya Kiai Haji Samanhudi. Nah, kok dilalekke? Itu tidak boleh. Berarti apa? Itu harus kita ingat semangat juangnya. Maka jangan sampai kita melupakan. Nah, beliau itu termasuk desainer batik. Pertama pedagang batik juga. Yang kita ikat atau kita pelajari kepada beliau, beliau sangat berpikir holistik. Ya, omonganmu dhuwur men, Prek. Aku masalahnya saya dhuwur, saya cerdas. Nang wile mula aja wedi, sing penting iki ngombe aja nganti berbuat yang tidak baik. Ya ra? Nah, kaya aku tak nggo spirit kecerdasan le. Berarti ini positif. Bah, istilahku ya iki positif drinking. Positif thinking, kuwi nek mikir iki ngombe ya. Nek mikir positif thinking gandeng ngombe positif drinking. Mangsa kok werna-werna. Ah kuwi le. Kiai Haji Samanhudi, mari kita tidak sekedar meniru apa yang sudah beliau berikan, tapi yang terpenting justru meniru cara berpikir beliau. Apa akar masalah itu yang diselesaikan. Kalau imperialisme masih bercokol di Indonesia, kalau penjajahan masih eksis di Indonesia, dibela semacam apapun, kaum pribumi tetap akan kalah. Maka beliau mempelopori gerakan nasional bagaimana membangun kekuatan untuk mengusir penjajahan. Cara berpikirnya seperti itu. Seperti sekarang ini, kalau kita mau lepas dari krisis multidimensi, kita harus cari akar persoalannya. Lah akar persoalannya apa? Ideologi. Kita sudah banyak menyimpang dari ideologi. Saya contohkan dasar negara Pancasila dibelokke pengertiannya. Ya, konstruksi pemahaman dasar negara itu bukan kaidah moral individual, tetapi dasar negara adalah pedoman yang harus dijalani oleh penyelenggara negara. Ora kok rakyatnya dikon Pancasilais, penyelenggara negaranya liberalis.
Kleru. P4 empat pilar itu satu wajah yang mana pemerintah ngejar-ngejar rakyatnya supaya Pancasilais, supaya pemerintah tidak ketahuan bahwa mereka sudah liberalis. Istilahnya ojo rasa rakyat ojo kon kowe kudu hafal Pancasila, gak perlu. 100 juta rakyat Indonesia tidak hafal Pancasila tidak berbahaya, tetapi seorang pemimpin tidak mengerti Pancasila, hancurlah bangsa dan negara. Elok men repe cerdas men to. Mau saya dhuwur ya cerdas ya. Ora wis sinau ning ndi padahal wis sekolah kowe ora. Ha sinau ning parkiran oleh. Kok iso? Ana nang parkirane ketemu ahli sapa wae. Sing parkir iki ra iso sapa wae. Aku nang parkiran ana ahli hukum sing parkir. Ana ahli ekonomi sing parkir. Ahli olahraga, ahli agama segala macem. Nah terus kowe mau ketemu ahli hukum nang kono kowe tekon apa? Aku tekon ketemu ahli hukum, Pak, nek tiyang nyolong pitik niku dihukum pinten sasi. Kuwi nek ahli hukum. Nek ahli ekonomi, Pak pitik setunggal sakniki regane pinten? Kok padha pitike? Saiki nek kowe ketemu ahli olahraga, Pak, nek pitik setunggal niku dados kok pinten? Kok kabeh kok pitik lho. Saiki ora nek hubungane karo pitik. Ayo, nek saiki ketemu karo ahli agama. Pak, ahli agama, kula tanglet. Nek jenengan tahlilan nelaske ayam pinten? Bali pitik menang. Lah kuwi rek. Dadi kira mempelajari Kiai Haji Samanhudi termasuk bagaimana mempelajari beliau menempatkan batik sebagai kebudayaan. Batik sebagai kebudayaan berbeda dengan batik sebagai komoditas. Batik sebagai kebudayaan adalah alat ekspresi, wahana ekspresi, menjawab kebutuhan etik dan estetik. Nah, mula batik dikatakan eksis kalau itu hidup di tengah masyarakat, bukan hanya kain batiknya, tapi tradisi membatiknya juga harus hidup. Tapi kalau tradisi membatiknya mati, kain batiknya yang hidup, itu bukan budaya batik yang hidup, tetapi yang hidup adalah industri batik. Kalau industri batik yang untung bukan rakyat, tapi yang untung adalah kapital besar. Bedakno antara industri batik karo budaya batik. Mula diarani alat ekspresi itu kayak kesenian, kayak seni lukis, ya. Zaman biyen ratine lagi susah. Sore-sore nyawang udan riwis-riwis apik banget. Wah, gandeng itu pembatik ulung, udan sing riwis-riwis digawe batik, jadilah motif dan riris. Wah, tengok-tengok wanci bengi, culorot ana wahyu. Wah, neng kene berimajinasi digawe batik, jadilah wahyu tumurun. Harapan, wah Sidomukti iki ngene iki nek Sidomukti iki terinspirasi dengan harapan Sidomukti, muncullah batik motif Sidomukti. Batik punya makna secara filosofis, secara simbolis, sekaligus itu menjawab kebutuhan etika. Contoh kebutuhan etika, manten itu ana aturane lek ora mung waton, ya. Manten iki mesti Sidomukti. Nek sing duwe gawe mesti kudu tuntung. Ora enek digawe manten kok jarike parang. Dihukum karo ratu. Parang iki mung nganggone ratu. Nah, iki ana itulah menjawab kebutuhan etika dan estetika. Dadi ora waton. Nek mung saiki mung waton batik dicap, waton batik payu, itu bukan budaya batik, ning industri batik. Budaya batik menyimpan nilai, menyimpan makna, itu menjadi tuntunan moral bagi pengikutnya atau bagi masyarakat pendukungnya. Ngono lho, Lek. Itu pola pikir Kiai Haji Samanhudi. Maka beliau holistik, piye budayane jalan, piye ekonomine jalan, bagaimana politiknya juga jalan. Ngono. Wah, luar biasa Kiai Haji Samanhudi. Itu nek arep ngerti goleki napak budaya Haji Samanhudi.
ketahui budaya itu apa. Nek durung ngerti budaya, jangan pernah sekali-sekali bilang berhasil napak tilas Kyai Haji Samanhudi. Wah, abot Bre. Aja dhuwur-dhuwur mumet iki. Wah, mbok gawe angel Bre. Hanya ngurusi negara iki angel kok, Le, ngurusi kebudayaan iki angel kok. Gampang nek mung dagangan ngedol tinuku gampang. Oh ngono ya. Ha kuwi batik iki ana carane, ana aturane, ana itulah kebudayaan. Yang pasti punya norma estetik maupun norma etik. Diarani konvensi. Orang mau waton. Itu budaya batik betul. Batik, budaya batik utamanya tujuan budaya batik terutama harus menguntungkan masyarakatnya, bukan menguntungkan orang lain, apalagi menguntungkan kapital besar yang jauh dari kepentingan masyarakat. Lho. Ya wis ora aja suwe-suwe nek aku ngelu man. Ora ngombe ngono. Ora ngombe we ngelu apa meneh ngombe. Ya wis ngene nek kowe ora ngombe tenan ora. Wis ngene saiki timbang ngelu ayo tak jak. Jak nanti nonton syukuran. Iki Pak Somad menang pilihan lurah syukuran gelar panggung hiburan. Artisnya macem-macem Le. Ora ge sangu ya, Pren. Sangu nonton hiburane sangune yang mripat karo kuping. Lah tak sangu wena. Nah, saya nonton kana celantek lho wis dimulai musiknya wis disetel kok ndak telat Le. Pun kase bubar malah ra iso seneng-seneng. Ya wis iki gowo ya mangkat-mangkat. Nah ngono. Pas mikir sangu-sangu apa ngajajan yo ora iso tuku paling ya rene ya. Selamat malam para hadirin yang saya hormati. Selamat datang di acara tasyakuran Bapak Somad yang memenangkan pilihan kepala desa Bangun Jiwo. Serentetan hiburan akan kita sajikan, menampilkan artis lokal maupun internasional. Mohon maaf, ensine sariawan tur gerok. Baiklah, sebelumnya sekaligus bersamaan napak budaya Samanhudi ini saya akan umumkan acara tanggal 4 besok jam 1 siang kirap ziarah ke makam Samanhudi. Malam jam 19 pentas seni, kemudian acara Sabtu tanggal 5 kirap budaya Kelurahan Sondaan jam 15. Malam hari akan kembali disajikan pentas seni. Jadi jangan lupa silahkan hadir, dukung acara agar meriah sehingga misi dari kegiatan ini tercapai untuk memancarkan sinar Samanhudi ke seantero Nusantara. Baiklah, tidak usah berpanjang kata, akan saya panggil artis pertama yang akan menyajikan hiburan untuk Anda. Kedut sih Mas, kedut. Angel tenan nih Mas, lambene ngoceh terus, meneng ngoceh tangane obah. Wis cilaka tenan. Nek ya mula bayare gedhe dhewe. Baiklah, akan saya panggilnya. Inilah dia, Bung Koma Ramari Mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar dangdut Kota Solo? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bung Komara. Mari. Oke, Bang. Saya siap menghibur Anda semuanya dengan serangkaian lagu-lagu dangdut. Oke. Lagu dangdut merupakan seni budaya karya ciptaan anak bangsa juga, dan saya menghibur mari segala karya ciptaan anak bangsa budaya seni kita lestarikan bersama. Oke? Jangan sampai kita kehilangan, sebab budaya merupakan benteng kepribadian bangsa. Jangan sampai budaya kita punah, jangan sampai budaya kita musnah. Lebih ironis nanti kemudian diklaim oleh mancanegara. Oke? Kalau kita sampai lalai, kita mengabaikan budaya kita sendiri, itu namanya terwelu. Kok terwelu tuh, Mas? Bukan terwelu. Kelinci. Baiklah, lagu saya, ya. Yang berjudul Dul. Wah, egonya panjang sekali. Kal. Saya takut lidah saya kecantol. Can. Jangan heran, garuk. Orang Jawa bilang ora apik, ap. Baiklah, lagu saya yang berjudul Sahabat.